Kita lanjut ke diagram dahan daun stem and leaf. Di awal tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang stem and leaf. Jadi dia menampilkan sebaran dari data kuantitatif yang sudah terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Sesuai dengan namanya, ada bagian dahan dan juga bagian daun ya. Bagian daun ini, perhatikan, selalu terdiri dari satu digit ya. Jadi satu digit mewakili satu data. Nah, bagian dahan terletak sebelah kiri dan bersesuaian dengan bagian daun jika ada di sebelah kanan. Jadi mungkin aja sih kosong. Secara visual, diagram dahan daun hampir sama dengan bar chart, di mana ini kategorinya mendefinisikan dengan struktur desimal dari bilangan yang ada. Manfaatnya apa saja? Kita bisa melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan, lalu melihat adanya outlier atau tidak, terus deteksi ada bimodus atau tidak. Ini contohnya yang pertama stem and leaf. Ini leaf unitnya 1 ya, berarti kalau di sini ini datanya 25, 35, 37, 39 gitu dan seterusnya. Nah, ini data ini 25, jadi seperti ini kan, 25 ya. Jadi ini bagian dahan, ini bagian daun. Ini leaf unit ini informasi satuan dari daun. Jadi informasi leaf unit ini nilainya tuh 1, 10, 100, 0,1, 0,01 gitu ya. Jadi satuan berupa satuan. Nah, ini seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, ini frekuensi kumulatif ya. Cara membuatnya ya, pertama kita pisahkan dulu bagian dahan dan daun. Untuk contoh di atas, misalnya dahan berupa puluhan dan daunnya berupa satuan. Bagian dahan urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita lihat ya datanya sini. Ya, ini kita lihat data terkecil adalah 25, terbesar adalah 93. Nah, begitu kita membuat dahan ya, ini kita harus mulai dari 20 sampai 90, dari 2 sampai 9, dan ini ditulis semua, tidak boleh diloncat atau dilangkah. Meskipun datanya tidak ada di sini, tetap ini tidak boleh dilangkah, harus ditulis semua. Oke, kita mulai di sini. Kita kalau bikin dahan daun, pertama acak saja dulu, tidak usah sesuai urutan kecil terbesar, baru nanti setelah selesai kita urutkan. Saya bacanya ini ke bawah ya. Yang pertama adalah 25. Jatuh di 2 kan, berarti di sininya, berarti di sebelah sininya kita tulis 5. Nah, terus sudah gitu 65. Oh, 65 berarti di sini. Kita tulis 5. Selanjutnya 82, oh, berarti di sini 82. Lalu 37, berarti kita tulis di sebelahnya 3, 7 ya. Oke gitu, dan seterusnya. Nanti data kedua misalnya 39 ya, tulis di sini di sebelahnya 39 gitu, dan seterusnya. Oke, terus kita lihat hasilnya sesuai urutan data ya. Nah, ini plot daun sesuai dengan dahan yang tersedia sebagai langkah awal untuk memudahkan pekerjaan identifikasi secara berurutan dari data yang ada ya, seperti yang saya coba tadi. Nah, ini berdasarkan data yang muncul duluan. Nah, ini kan belum terurut ya. Ini untuk dicoret-coretan kita saja. Untuk hasil diagram dahan daunnya, ini yang benar adalah ini, yang sudah diurutkan daunnya. Nah, ini udah diurutkan daunnya, dan jangan lupa nanti kasih info leaf
unitnya berarti ini sama dengan 1. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, untuk membuat diagram dahan daun itu sebenarnya tidak sesederhana contoh yang tadi ya. Jadi ada aturan pada saat kita menyusun dahannya. Nah, di sini ada satu aturan 2 atau kelipatan 2. Nah, di kelipatan 2 ini dahannya dibagi 2. Dahan 1 itu untuk digit 0 sampai dengan 4, dahan 2 ini untuk digit 5 sampai dengan 9. Contoh di sini, ini paling kecil kan 9 ya. Paling besar 53. Ya, jadi sebenarnya di sini kita kan bikinnya kalau misalnya leaf unitnya 1, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, cuman aturan dalam membuat banyaknya dahan ini juga ada nilai optimumnya. Jadi dia nilai jumlah dahan yang optimum itu plus minus atau mendekati 12. Nah, kalau ini kan baru 6 ya. Jadi supaya mendekati 12 kita gandakan dengan ganda 2. Oke. Nah, ini contohnya kalau ganda 2 di sini. Jadi ini output Minitab, dia pakai 2 kali menuliskannya ya. Jadi kalau misalnya di manual biasanya kita menuliskannya ini 0 dikasih lambang titik bintang. Titik itu untuk yang 0 sampai 4, bintang itu untuk yang 5 sampai 9. Lalu 1 titik bintang, 2 titik bintang dan seterusnya. Jadi di sini nanti isinya di sini ya 8, 9, 9. Yang ini isinya 0, 2, 2, 3. Yang di sini 5, 6, 6, 7, 7, 9 dan seterusnya. Ini adalah teknik ganda 2. Oke, satu lagi adalah teknik ganda 5. Kita lihat data berikut. Paling kecil kan dia 3 ya. Lalu paling besar adalah 27. Oke. Kalau kita ambil leaf unitnya itu 1 ya. Nah, ini kalau leaf unitnya 1 berarti otomatis kita membuatnya 0, 1, 2 kan. Karena 3 sampai 27. Ini masih jauh dari nilai yang kita mau, nilai optimum tadi mendekati 12. Nah, jadi supaya mendekati 12 kita gandakan 5. Jadi untuk 0 ini lambangnya kalau di buku-buku kita mengerjakan manual ini dia titik T F S bintang, lalu 1 titik T F S bintang, lalu 2 titik T F S bintang juga, sorry ya, ini kurang tinggi ya. Jadi titik ini untuk yang 0 dan 1, T-nya adalah 2 and 3, jadi 2 dan 3, F-nya adalah 4 and 5, 4, 5, S-nya adalah untuk 6 and 7 ya, dan yang bintangnya adalah untuk 8 dan 9 ya. Jadi penggunaan huruf TFS ini ada artinya ya, supaya mempermudah mengingatnya. Oke, ini hasilnya setelah diurutkan ya. Ini output Minitab, terus saya ganti ininya jadi TFS titik bintang. Nah, ini outputnya seperti ini yang dari Minitab. Oke.
Oke, perhatikan nih, ini ada yang loncat. Nah, jadi ini tanda-tanda kemungkinan 27 ini adalah data pencilan. Ini ya, tadi aturan banyak edahan yang digunakan antara 4 sampai 12 disesuaikan dengan informasi yang diperoleh berkaitan dengan bentuk sebaran, ukuran pemusatan, dan penyebaran data. Oke, kita lanjut ke box plot ya, atau diagram kotak garis. Nah, ini dia bentuknya kayak gini. Kita bisa melihat ukuran penyebaran data, pemusatan data, melihat adanya pencilan, juga bisa membandingkan sebaran dua kelompok data atau lebih. Oke, caranya di sini hitung statistik 5 serangkai yang tadi ya. Kita hitung pagar dalam atas dan pagar dalam bawah. Ini biasanya ada yang membuat lambang juga, ini batas atas 1, batas atas 2, batas bawah 1, batas bawah 2, supaya lebih mudah diingat. Soalnya kadang menggunakan istilah pagar dalam, pagar luar itu agak sulit untuk mengingat. Nah, lalu identifikasi apakah ada data yang kurang dari BB1 atau ada yang data yang lebih dari BA1 ya, maka data itu disebut dengan outlier. Nah, kita gambar kotak dengan batas Q1 dan Q3. Kalau tidak ada pencilan, tarik garis dari Q1 sampai data terkecil yang bukan pencilan ya. Nah, nanti tarik garis Q3 sampai data terbesar yang bukan pencilan juga. Nanti kalau ada pencilan, kita kasih tanda asterik atau bintang. Oke, ini ilustrasi ya, statistik 5 serangkai dari data tersebut. Kita lihat, ini bentuk diagram box plot ini boleh vertikal, boleh horizontal ya. Ya, di sini kita lihat ini gambar Q1, di sini posisi Q1, ini Q2, ini Q3. Ini kebetulan tidak ada pencilan ya, sehingga ini data terkecil. Dan yang di sini adalah data yang terbesar. Oke, ini ada ilustrasi lagi ya. Ini data yang dengan pencilan. Nah, jadi kan ini ada 80 ini data pencilan. Berarti ekor yang di atas, yang dekat Q3, ditariknya sampai data ke 58. Kita lihat di sini. Nah, ini hanya sampai ke 58. Ya, jadi tidak sampai ke data yang pencilan. Nah, ini kita lihat batas atas batas bawahnya 25 sama 73 ya, berarti kira-kira ada di sini. Ini batas atasnya 25 ya, di sinilah. Ini batas bawahnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk pencilan ya ada nama-nama khusus ya. Jadi tadi kan ini ada batas atas 1 sama batas atas 2 ya. Nah, ini juga batas bawahnya ada yang 1, ada juga yang BB2. Nah, pencilan yang ada di sini atau di sini ini disebut pencilan minor. Sedangkan kalau yang ada di luar sini atau di luar sini ini disebut pencilan mayor atau sering disebut data ekstrim.
itu ya, jadi kategori pencilan. Jadi kalau ditanya apakah ada data ekstrim atau enggak, itu berarti maksudnya yang ditanya pencilan mayor. Nah, ini ada contoh dua data di Jawa Barat sama Jawa Tengah. Kita bisa bandingkan datanya menggunakan box plot. Nah, ini kelihatan ya, posisi box plot di Jawa Barat itu lebih tinggi daripada yang di Jawa Tengah. Artinya apa? Pertumbuhan, kan ini datanya pertumbuhan penduduk ya, di Jawa Barat relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di Jawa Tengah secara umum. Nah, terus ini ada pencilan ya, berarti di sini dua kota ini jauh lebih tinggi dibandingkan di kota Jawa Barat yang lainnya. Nah, kalau yang di Jawa Tengah ini Semarang yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Oke, terus perhatikan juga di sini kalau ini tinggi ya, tinggi itu maksudnya jarak dari Q1 ke Q3. Tinggi box plot ini menyatakan keragaman dari datanya. Ini kelihatan yang Jawa Tengah agak sedikit tinggi dibandingkan dengan yang Jawa Barat. Ini artinya data di Jawa Tengah itu lebih beragam daripada data di Jawa Barat. Oke, setelah melihat penjelasan tadi, kalian bisa kerjakan latihan di buku Mendenhall. Ini boleh dikerjakan secara mandiri atau dikerjakan pada waktu praktikum nanti. Terima kasih, sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan.